Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan yang diberikan bagi orang-orang yang gemar beramal solih. Setelah kemarin yang pertama, orang-orang yang gemar melakukan amal solih akan mendapatkan jaminan kehidupan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan mengambil dasar Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 kemarin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun. Ada jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang mapan, kehidupan yang berkualitas di dunianya, dan di akhirat mereka akan mendapatkan pahala yang falanadziyannahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. Itu yang pertama kemarin. Kita review sedikit. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Keutamaan-keutamaan yang akan diberikan pada orang-orang yang gemar melakukan amal solih adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah, ketenangan dalam hatinya, dan dia akan dijauhkan dari rasa khawatir dan rasa takut. Fala khaufun alaihim, mereka tidak ada sedikit pun rasa takut, lebih-lebih menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi tidak ada istilah kemudian takut miskin, takut tidak dapat rizki, khawatir dengan kehidupan dunia ini. Itu tidak akan ada dalam diri orang-orang yang gemar beramal soleh, karena hatinya mantap, imannya kuat, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala beres. Maka fala khaufun alaihim, mereka tidak akan takut, wala hum yahzanun, ya, mereka tidak khawatir dan tidak akan takut, ya. Itu jaminan bagi orang-orang yang gemar melakukan amal soleh. Di samping itu juga urusan-urusan dunianya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problematika kehidupan dan permasalahan-permasalahan hidupnya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dari jalan yang tidak dia kira-kira, yang itu mungkin bahkan di luar nalar dan perkiraan. Itulah yang dinamakan dengan min haitsu la yahtasib, ketika kita sudah gemar beramal soleh. Yang ketiga, dengan memperbanyak melakukan amal soleh ini, kita akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Kita akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Dan tidak ada hidup yang lebih indah selain ketika kita hidup itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayatnya nomor 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang solih, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka kelak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah itu akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempunyai jiwa yang penyayang. Itu buah dari amal solih. Dan kalau kita itu sebagai seorang hamba sudah mempunyai jiwa yang penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan kasih sayangnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan cinta kepada hamba-hambanya yang penyayang, sehingga kita diperintahkan untuk menyayangi siapapun yang ada di bumi ini. Maka nanti yang di langit pun akan menyayangi kita. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza ahabballahu abdan nada Jibril. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu. Maka kemudian Jibril menyeru, yunadi Jibril fi ahli sama. Jibril menyeru kepada para penduduk langit, tentu para malaikat-malaikat yang memang ketuanya itu adalah malaikat Jibril. Jadi Jibril mengatakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlas sama. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan itu, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintainya. Summa yuda'alahul qabulu fi ahlil ardi. Kemudian maka dijadikanlah dia, orang tadi itu, menjadi orang yang dicintai oleh penduduk bumi. Ini kalau sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya yang di langit, bahkan yang di bumi pun akan merasa menyayangi dia. Ada rasa sayang dari hatinya yang di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menghabarkan pada penghuni langit, yang kemudian dampaknya penghuni bumi pun akan mencintai dia. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 3208, Imam Muslim 2637. Jadi Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim pun meriwayatkan. Maka hadis ini muttafaqun alaih. Sehingga ini kabar gembira bagi mereka yang gemar beramal soleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam amal soleh, sekecil apapun. Yang mungkin menurut orang remeh, tetapi itu sesungguhnya bernilai di hadapan Allah taala ketika itu adalah amal-amal soleh. Sehingga jangan kemudian kita meremehkan amal yang kecil, tetapi ketika itu kita lakukan niat karena Allah taala, maka itu akan bernilai bagi kebaikan kita. Demikian, karena waktu yang terbatas, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada kekurangan kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum kami turun, ada pengumuman